Cerita diawali dengan sepasang muda-mudi yang sedang berhenti di sebuah pom bensin. Terlihat sang wanita membeli minuman 2 cup. Mereka pergi menuju sebuah rumah. Si laki-laki yang bernama Ash terlihat selalu sibuk memainkan handphonenya. Seringkali dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh si perempuan. Suatu pagi, Ash menyuruh pacarnya Martha untuk bersiap pergi. Dia ingin mengembalikan mobil rental karena mereka baru pindah ke rumah yang baru. Martha menolak ajakan Ash dikarenakan dia sedang ada kerjaan, yang ternyata Martha adalah seorang desainer. Siang berganti sore, Ash tidak kunjung pulang. Martha mencoba menghubungi Ash tetapi tidak diangkat. Ketika malam, polisi datang ke rumah Martha. Dan sudah kita duga, pasti si Ash itu kenapa-napa. Ya, Ash mengalami kecelakaan ketika pergi pagi itu. Di pemakaman Ash, Martha bertemu seorang teman yang bernama Sarah. Sarah mengatakan bahwa dia juga pernah mengalami hal yang serupa dan tidak percaya hal itu terjadi. Dia juga mengatakan bahwa ada sebuah teknologi yang bisa membuat Martha kembali berbicara dengan Ash. Dengan dibantu oleh sebuah teknologi yang masih beta, dan Sarah ingin membantu Martha mendaftarkannya juga. Martha marah dan menolak. Martha menjalani hari-hari sendiri. Martha terlihat sangat sedih dan kesepian. Suatu malam, ketika ia sedang mengecek email, dia melihat ada email dari Ash. Martha kaget dan langsung menelepon Sarah. Sarah mengatakan dia telah mendaftarkan Martha ke sebuah sistem yang dapat meniru Ash dengan baik, sehingga Martha dapat berkomunikasi dengan Ash lagi. Sistem itu mengambil data dari media sosial Ash yang bersifat publik. Keesokan harinya, Martha muntah-muntah. Dia langsung mengecek dan benar, ternyata ia hamil. Dia sedih dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia teringat sesuatu dan bergegas mengambil laptopnya. Dia membuka email dari Ash yang kemarin masuk. Ternyata benar, dia bisa chatting dengan Ash dan menirukan sedikit perilaku Ash. Martha memberitahu jika ia hamil sambil menangis. Martha terus chatting dengan Ash dan Martha mengatakan apakah mereka bisa berbicara. Ash mengatakan bisa asalkan ia memberikan data suara dan perilaku Ash. Martha mengupload video-video Ash dan ternyata software itu langsung menelpon Martha dan suaranya sama dengan suara Ash. Martha pergi ke sebuah bukit sambil tetap menelpon Ash. Dia bercerita bahwa dulu mereka pernah pergi ke sini. Tebing itu dikenal dengan banyak orang yang meloncat ke bawah. Pada suatu hari, Martha yang selesai mengecek kehamilannya tidak sengaja menjatuhkan handphonenya. Martha panik. Dia mengira telah merusak Ash dan tidak bisa berkomunikasi lagi. Tapi ternyata Ash baik-baik saja. Ash mengatakan bahwa mereka bisa berkomunikasi ke level yang lebih tinggi lagi tetapi dengan harga yang tidak murah. Martha membeli sebuah robot yang berbentuk seperti manusia. Dia mempersiapkan segala yang dibutuhkan, dibimbing oleh Ash. Ternyata Martha ingin menghidupkan Ash lagi dengan cara menginstal Ash ke dalam robot tersebut. Setelah persiapan selesai, Ash menyuruh Martha untuk menunggu sebentar sembari ia mempersiapkan data-datanya. Martha terlihat seperti sudah tenggelam ke dalam teknologi tersebut. Dia tidak pernah berinteraksi lagi dengan orang luar, hanya dia dan Ash. Dan benar saja, Ash hidup kembali. Walau hanya sebuah robot, tetapi ia sangat mirip dengan Ash. Benar-benar sama. Keren banget ini teknologi. Itu belum ada di dunia beneran. Martha kaget dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dia panik dan meminum alkohol. Dia panik karena ia telah berhasil menghidupkan Ash lagi. Dia mengecek segala bentuk fisik dari Ash dan ternyata memang sangat mirip. Dia menangis dan mengatakan bahwa dia sangat rindu dengan Ash. Malamnya, di bawah pengaruh alkohol, Martha mengajak Ash untuk gituan. Saat baju Ash dibuka, Martha bilang bahwa Ash memiliki tai lalat di dadanya. Dengan langsung, si robot bisa menimbulkan tai lalat tersebut. Canggih cuy. Scene selanjutnya, Martha dan Ash melakukan hubungan intim. Martha bilang bagaimana robot Ash bisa belajar untuk melakukan hal itu. Ash berbicara, ia melihatnya dari situs porno di internet. Paginya, Martha berbicara bahwa dia merasa aneh karena kejadian semalam. Dan hal itu tidak seharusnya terjadi. Tiba-tiba, kakak Martha, Naomi, datang. Dia ingin mengecek Martha yang tidak ada kabarnya selama ini. Martha berbohong dengan mengatakan bahwa ia sibuk dengan pekerjaannya. Ketika Naomi pulang, ia berkata bahwa ia senang karena Martha telah move on dari Ash. Mendengar hal itu, Martha terkejut dan bingung. Naomi bilang saat ia ke toilet, ia melihat ada baju seorang pria di sana. Martha hanya mengiyakan dengan pelan. Ash menanyakan siapa yang datang. Martha bilang bahwa Ash harusnya kenal dengan siapa yang datang. Martha mulai merasa aneh dengan robot Ash yang tidak berlaku layaknya seperti manusia. Mereka seperti bertengkar, tetapi hanya Martha yang marah, dikarenakan Ash tidak diprogram untuk membalas. Ash diusir keluar rumah oleh Martha, tapi sobat dongeng, Ash hanya keluar dari rumah sampai batas pagar doang.
Paginya, Martha yang melihat itu tertawa dan ternyata Ash tidak bisa pergi lebih dari 25 meter dari titik aktivitasnya. Setelah sekian lama, pada suatu hari Martha mengajak Ash ke sebuah tempat. Ternyata tempat yang mereka tuju adalah tebing yang sering mereka datangi dulu. Sampai di ujung tebing, Ash bilang, "Jangan loncat, Martha." Martha bilang, "Seharusnya Ash yang asli bisa mengetahui bahwa Martha kenapa-kenapa." Martha menyuruh Ash untuk melompat ke bawah, tapi Ash menolak karena dia tidak pernah merasakan kematian. Martha tetap menyuruh Ash melompat, dan robot itu mengiyakan. Martha berkata bahwa dia tidak cukup asli untuk menggantikan Ash. Martha mengatakan Ash asli akan takut, marah, dan tidak langsung mengiyakan jika disuruh sesuatu. Seketika robot Ash langsung berekspresi takut dan sedih. Martha yang menyadari itu berkata bahwa ini tidak adil dan langsung berteriak. Scene berganti ke rumah Martha yang sedang merayakan ulang tahun anaknya. Saat memotong kue, anaknya meminta satu potongan lebih untuk dibawa ke atas. Martha mengatakan bahwa ini bukan weekend. Anaknya bilang tapi ini hari ulang tahunnya. Martha mengiyakan. Sampai di atas, terlihat Ash yang ternyata ditaruh di langit-langit rumah. Anak Martha memanggil Ash. Sepertinya anaknya tahu akan keberadaan Ash. Scene diakhiri dengan Martha yang terlihat hampa.